Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya seperti biasa ya, konten kreator pemula ya. Di hari yang agak mendung ini saya akan mencoba membuat sebuah konten video ya, di mana saya akan membuat sebuah konten ini tentang perkebunan atau pertanian sengon ya. Nah, seperti yang terlihat dengan jelas sekali, ini adalah pohon-pohon sengon yang ditanam oleh warga di desa aku ya. Pohon sengon ini adalah sebuah pohon yang bisa dikatakan cepat tumbuh dengan besar ya, atau perkembangannya itu sangat cepat sekali ya. Jika perbandingannya itu adalah dengan pohon rambutan, pohon jati maupun pohon nangka, jelas pohon sengon ini jauh lebih cepat besarnya dibandingkan dengan pohon-pohon yang saya sebutkan tadi ya. Makanya orang-orang di kampung saya itu ya lebih suka menanam pohon sengon ya. Pohon sengon ini juga perawatannya sangat gampang sekali ya teman-teman semua ya. Tidak memerlukan tenaga yang ekstra ya, karena ini hanya ditanam saja di areal pekarangan atau di areal perkebunan ya. Setelah itu harus ada perawatan ya, jangan seperti yang ada di video ini ya. Ini adalah sebuah perkebunan sengon tanpa ada perawatan ya. Makanya banyak sekali tumbuh-tumbuhan liar ini ya, seperti rumput-rumput ini karena kurangnya perawatan ya teman-teman semua ya. Ini seandainya dirawat, ini pasti bisa lebih bersih dan pohon sengonnya itu pertumbuhannya akan semakin cepat ya. Rumput ini bisa dikatakan bisa menghambat pertumbuhan pohon sengon ya, karena nutrisi atau yang vitamin yang ada di dalam tanah ini kan tersedot oleh rumput ya. Seandainya rumput ini dibersihkan, bisa jadi pertumbuhan sengon ini akan lebih cepat dan lebih cepat besar lagi ya. Ini warga di sini itu menanam pohon sengon itu biasanya kalau dari tanam sampai nanti dijual itu kurang lebihnya itu adalah 10 tahun ya teman-teman semua ya. 10 tahun itu adalah waktu yang cukup lama ya. Cuma kalau dibandingkan dengan pohon yang saya sebutkan tadi seperti jati, pohon nangka maupun pohon rambutan ya jelas pohon sengon ini walaupun harus menunggu 10 tahun itu bisa dikatakan lebih cepat ya. Kalau pohon jati itu kan perkiraannya itu adalah sekitar 40 tahunan ya. Itu baru bisa dipotong ya atau bisa dijual. Kalau pohon sengon ini kan seperti yang tadi saya bilang ya, itu berkisar antara 10 tahun ya. Bahkan ada juga yang sebelum 10 tahun udah bisa dijual ya, tergantung dari kondisi tanah, dari kesuburan pohon itu ya. Karena pohon sengon itu walaupun usianya sama-sama 10 tahun, itu besar dan kecilnya itu adalah berbeda ya teman-teman semua ya. Nggak sama ya, karena kan seperti yang saya bilang tadi, tergantung dari pertumbuhan awalnya itu seperti apa. Kondisi tanahnya juga sangat mempengaruhi ya teman-teman semua ya. Karena pohon sengon ini ya harus berada di areal yang terang benderang ya. Jadi usahakan jangan ada pepohonan yang lain ya selain pohon sengon ya. Karena kalau dicampur dengan pepohonan yang lain seperti pohon nangka, pohon rambutan atau pohon yang lain, jelas nanti akan menghambat pertumbuhan pohon sengon itu. Maka dari itu pohon sengon itu alangkah baiknya kalau mau ditanam itu ya menjelang musim hujan. Kenapa? Ya tujuannya biar pohon itu langsung tersiram oleh air ya. Jadi kita nggak usah mencari air untuk menyiramin pohon sengon ini. Karena yang sudah-sudah itu seperti itu ya teman-teman semua ya. Kalau pohon sengon ini memang rata-rata ditanam di saat menjelang musim hujan ya, atau pas musim hujan. Karena kalau musim kemarau ya seperti yang saya bilang tadi, harus menyiramin tiap hari. Karena kalau nggak disiramin ya jelas pohon sengon itu nanti bisa mati atau bisa nanti menghambat pertumbuhan pohon sengon tersebut ya.
Pohon sengon ini kenapa orang-orang sini pada suka menanam? Karena satu, perawatannya gampang, yang kedua yang saya bilang tadi, hanya dalam waktu 10 tahun bisa dijual, dan yang selanjutnya itu adalah penjualannya juga gampang ya. Karena di sekitar desa saya ini juga ada pengepul pohon sengon ya, atau juragan-juragan yang membeli pohon sengon ini. Jadi warga di sekitar kampung saya ini nggak usah kerepotan kalau mau mencari penjual pohon sengon itu, karena tinggal lawanin saja, nanti para pengepul pohon sengon itu akan datang dengan sendirinya, nengokin kebun, dilihat besar dan kecilnya pohon sengon itu, nah nanti bisa dijual atau bisa diuangkan ya. Kalau pohon yang sengon yang masih kecil itu biasanya buat bahan triplek atau bahan peti telur ya, itu kalau yang masih berusia muda. Kalau yang udah berusia agak tua ya seperti usia 20 tahun ke atas, itu bisa digunakan untuk bahan-bahan bangunan ya, seperti untuk reng atau untuk apa itu namanya, yang buat atap rumah itu ya. Tapi kalau yang kecil yang masih berusia 10 tahun ke bawah hanya digunakan untuk bahan triplek maupun bahan peti telur ya. Ini perkebunan sengon ini cukup luas ya teman-teman semua ya, karena ini nggak tahu berapa hektarnya, kurang tahu juga sih ya, tapi ini cukup luas juga ya, dan ini diperkirakan ratusan pohon sengon yang ditanam di kebun ini ya. Ini orang yang menanamnya itu belum kesini ya. Kalau orang yang menanamnya udah kesini, mau saya bilangin ya, ini tolong rumputnya itu dibersihin ya, karena kalau nggak dibersihin ya sangat menghambat sekali ya pertumbuhan dari pohon sengon itu. Tuh, terlihat dengan jelas sekali kan teman-teman ya, rumputnya itu benar-benar tinggi ya, bahkan mungkin kalau saya masuk ke dalam zona itu kayaknya hampir setinggi dada saya itu teman-teman. Makanya saya nggak berani ke situ ya, takut ada hewan-hewan yang ada di sekitar situ. Makanya saya membuat videonya dari pinggiran saja teman-teman ya, padahal saya itu pengen sekali masuk ke situ ya, tapi ya takut kalau ada binatang-binatang di dalam situ. Makanya saya dari sini saja ya membuat videonya ya, biar aman, biar nggak ada rasa takut, jadi bikin videonya dari pinggiran saja ya. Ini seandainya dibersihin, wah luar biasa sekali teman-teman ya, pohon sengonnya itu nanti akan lebih cepat tumbuh kembang ya, dan akan kelihatan sekali ini bawah pohonnya. Kali ini kan nggak kelihatan ya teman-teman ya, akarnya itu nggak kelihatan, yang di bawahnya nggak kelihatan karena tertutup oleh rumput-rumput liar yang ada di pohon sengon ini ya. Ini pohon sengon ini enaknya seperti ini ya teman-teman ya, nggak usah harus ditengokin setiap hari, nggak usah harus dirawat setiap hari, berbeda dengan padi, jagung, atau tanaman pertanian yang ada di sawah ya. Kalau sengon ini biasanya orang nengokin ya kadang ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, bahkan ada juga yang nggak ditengokin sampai lama sekali, sampai kadang dia itu lupa kalau dia itu punya pohon sengon ya, karena pohon sengon itu kan nggak usah ditengokin tiap hari ya, karena pertumbuhannya kan bertahun-tahun ya, beda dengan pertanian padi atau jagung. Kalau padi kan berkisar antara 3 bulan atau 90 hari ya, makanya harus ditengokin setiap hari. Kalau sengon ini ya nggak perlu ditengokin setiap hari ya teman-teman semua ya, karena kan perawatannya gampang, tinggal ditanam, tinggal dirawat, dan syukur-syukur kalau bisa dibersihin rumput-rumput yang liar ini ya. Tuh sangat liar sekali ya teman-teman ya rumputnya ya, hampir keseluruhan dari kebun ini dipenuhi oleh rumput-rumput liar ya, rumput-rumput yang menghambat pertumbuhan dari pohon sengon itu ya. Tuh sampai ke sana teman-teman semua, tuh sampai ujung itu isinya rumput semua. Ini kan sangat sayang sekali ya. Ini seandainya dibersihin ini, wah luar biasa sekali ini kalau dibersihin ya, bisa mempercepat pertumbuhan ya. Ya tapi mungkin karena kesibukan dari orang yang punya kebun ini, atau mungkin dia kurang ada waktu, jadinya ya seperti ini ya, dibiarkan saja ya, tumbuh-tumbuhan liarnya itu mengganggu pertumbuhan dari pohon sengon ya. Terlihat dengan jelas sekali kan teman-teman semua ya, sayang sekali kan ini, tuh nggak kelihatan akarnya sama sekali teman-teman.
Yang ada adalah rumputan-rumputan yang liar ya, yang sangat menghambat pertumbuhan dari pohon sengon. Aduh, sayang sekali teman-teman ya. Ini kalau kebun sengon ini punya saya, insya Allah udah saya rawat, udah saya bersihin rumputnya ini teman-teman semua ya. Udah gitu aja ya teman-teman semua ya. Terima kasih.